Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Delano Indah Citra dengan NPM 2013053134 dari kelas 3C PGSD Unila. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran untuk mata kuliah Pendidikan Nilai dan Moral yang diampu oleh Ibu Dayurika Perdana SPD MPD dan Bapak Dr. Andes Rapani MPD. Materi yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah mengenai pentingnya memiliki nilai moral yang baik. Seberapa pentingkah pendidikan nilai moral? Moral erat kaitannya dengan budi pekerti, sopan santun, peduli, dan melaksanakan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam teorinya, moral merupakan ajaran baik buruknya perbuatan atau akhlak. Dunia pendidikan memang memiliki peran penting dalam mencetak benih-benih generasi muda yang unggul dan berprestasi. Tidak hanya di kancah nasional, tapi juga kancah internasional. Proses menciptakan bibit muda yang unggul itu pun juga butuh proses, waktu, dan perjuangan yang tak sedikit. Karena itu, sejak awal konsep pengajaran yang diterapkan kepada anak didik juga harus tepat. Selain pendidikan akademis, juga harus ditanamkan pula pendidikan moral yang baik supaya mencetak generasi muda yang punya budi pekerti luhur dan sopan santun yang baik. Tak heran terkadang pendidikan moral lebih diprioritaskan dibandingkan pendidikan akademis. Pendidikan moral bertujuan sangat mulia, yaitu untuk membentuk anak negeri sebagai individu yang beragama, memiliki rasa kemanusiaan atau tenggang rasa demi persatuan, menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah untuk kerakyatan serta keadilan yang hakiki. Pendidikan moral sangat perlu bagi manusia karena melalui pendidikan, perkembangan moral diharapkan mampu berjalan dengan baik, serasi dan sesuai dengan norma demi harkat dan martabat manusia itu sendiri. Pendidikan moral telah ada dalam setiap jenjang pendidikan. Di sekolah dasar, perkembangan pendidikan moral tidak pernah beranjak dari nilai-nilai luhur yang ada dalam tatanan moral bangsa Indonesia yang terpapar jelas dalam Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ternyata pendidikan nilai moral tidak hanya diajarkan di sekolah dalam bentuk pelajaran PPKN saja, tetapi pendidikan nilai moral dapat ditanamkan di lingkungan keluarga dengan orang tua sebagai peran penting dan lingkungan masyarakat. Moral harus ditanamkan sejak dini karena pendidikan nilai moral harus dilakukan secara berulang-ulang agar anak terbiasa dengan nilai moral yang baik. Contoh kecil dalam hal kejujuran. Jika anak terbiasa dengan berkata jujur sejak kecil, maka hingga dewasa pun ia akan selalu berkata jujur. Dia tidak akan berani untuk berkata bohong. Karena apa? Karena itulah yang ditanamkan sejak dia kecil dan hal itu sudah melekat pada dirinya. Selanjutnya ada 4 poin penting dari pendidikan nilai moral. Yang pertama, pendidikan moral mencetak generasi muda yang tahu sopan santun. Ada pepatah yang mengatakan bahwa padi semakin berisi maka akan semakin merunduk. Artinya, orang yang berilmu bukannya malah sombong atau sok, tapi mereka malah menjadi pribadi yang lebih rendah hati dan menghargai sesamanya. Sifat ini tentunya sangatlah mulia dan harus dimiliki oleh para generasi muda. Sifat sombong dan tamak hanya akan membuat pengetahuan yang sudah didapatkan selama ini semakin terkikis. Dengan mengedepankan nilai moral yang baik, maka akan mencetak pribadi yang selalu menghormati siapapun dan dimanapun dia berada. Poin kedua yaitu menciptakan generasi muda yang berkualitas. Kualitas dari anak bangsa tak hanya dilihat dari seberapa besar nilai yang berhasil dia buat dalam sebuah mata pelajaran, tapi juga dilihat dari seberapa santun dia bersikap terhadap orang lain. Hal ini bisa dilihat dari tutur kata, cara berbicara, pemilihan kata, dan body language saat bertemu dengan orang yang lebih tua. Benih muda yang berkualitas adalah mereka yang mampu memahami bahwa dirinya harus selalu bersikap santun terhadap sesama. Tidak ada keinginan untuk menyakiti, apalagi berbuat tidak baik terhadap orang lain. Poin ketiga yaitu membuat mereka punya inisiatif untuk berbuat baik. Berbuat baik itu terkadang tak mudah untuk dilakukan. Banyak orang yang berpikir 2 kali saat mereka akan berbuat sebuah kebaikan.
Namun, orang yang ingin dibantu terkadang hanya membutuhkan pertolongan di saat-saat tertentu saja. Dengan menanamkan diri memiliki moral yang baik, maka ini akan memicu karakter inisiatif dalam diri generasi muda tersebut. Hasilnya, mereka pun akan selalu ingin berbuat baik dimanapun dan kapanpun mereka berada. Kalau ada orang yang butuh pertolongan, mereka tidak akan segan untuk langsung membantu. Poin keempat yaitu menjadi suri tauladan bagi orang lain. Sifat baik tersebut juga akan menular terhadap orang lain. Siapa saja yang memiliki sikap yang baik akan bisa menularkannya kepada yang lain. Saat kita berbuat baik di lingkungan sekitar, pasti ada orang yang melihatnya. Nah, hal ini akan memberikan kepada mereka sebuah contoh perbuatan positif yang bisa dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik lagi dibandingkan dengan sebelumnya. Saat ini sangat banyak anak muda generasi penerus bangsa yang tidak memiliki nilai moral yang baik akibat globalisasi, pengaruh pergaulan, dan bahkan pengaruh dari keluarganya sendiri. Apa saja ya yang dapat dilakukan untuk menanamkan nilai moral yang baik? Yang pertama ada membiasakan diri untuk berkata jujur. Hal mendasar yang menyebabkan seseorang berbohong adalah kebiasaan di waktu kecil sehingga terbawa sampai dewasa. Oleh karena itu, penting sekali mengajarkan kebiasaan untuk bersikap jujur pada anak-anak sejak usia dini. Yang kedua adalah berlatih untuk bertanggung jawab. Tanggung jawab penting sekali diajarkan kepada anak sejak dini. Orang tua dan guru bisa mengajarkan kepada anak untuk senantiasa meminta maaf apabila melakukan kesalahan terhadap orang lain dan melakukan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, menumbuhkan rasa saling menyayangi antar sesama. Saling menyayangi merupakan salah satu sikap untuk menciptakan persaudaraan antar sesama manusia. Yang keempat yaitu biasakan untuk disiplin. Dengan mengajarkan kedisiplinan, maka pola hidup anak akan lebih teratur, sehingga moralitas anak akan terbiasa disiplin, berkelakuan yang baik dan benar. Sepertinya hal ini sepele, namun sikap disiplin ini merupakan kunci anak patuh pada orang tua dan guru. Nah, yang terakhir adalah sering bergaul dengan orang lain. Cara lain untuk menanamkan nilai moral yaitu dengan mengajarkan anak bergaul dengan orang lain. Dengan bergaul, maka kita akan sering berkomunikasi dengan orang lain dan memahami cara menghargai sesamanya. Ajarkan untuk berteman dengan baik tanpa memilih status sosial dari teman mainnya, supaya anak dapat bersikap baik terhadap semua orang. Kita akan membahas salah satu contoh dari penanaman moral, yaitu bertanggung jawab. Apa itu bertanggung jawab? Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI merupakan keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya. Jika dijabarkan, tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya. Yuk kita saksikan bersama video tentang tanggung jawab. Anak-anak, jangan lupa ya mengerjakan PR yang sudah ibu minta. Besok akan dikumpulkan. Ayo dibereskan, bersiap pulang. Dadah semua. Dadah. Sampai besok. Hai Ina, sebelum pulang kita bermain dulu yuk dengan teman-teman yang lain. Andi, kita kan ada PR dari Bu Guru. Nanti kalau tidak sempat ngerjain gimana? Sebentar saja kok Ina, tidak sampai sore. Tidak aku mau pulang saja, mau langsung mengerjakan PR sampai besok Andi. Ya sudahlah kalau itu maumu, sampai besok juga. Wah, PR nomor 4 susah sekali. Coba aku lihat catatan yang diberikan Bu Guru dulu. Harus semangat nih mengerjakannya sampai bisa. Oh iya, soal ini kan sudah pernah dicontohkan Bu Guru. Untung tadi aku memeriksanya dulu. Hore, akhirnya selesai juga. Mudah-mudahan dapat nilai bagus. Wah, masih sore nih, masih bisa istirahat. Untung tadi aku tidak ikut Andi bermain. Kalau ikut, bisa-bisa aku belum selesai mengerjakan PR. Aduh, karena kasihkan main aku sampai lupa ada PR. PR-nya susah sekali lagi. Ini nomor 4 bagaimana mengerjakannya ya?
Ya ampun, sudah pukul 10 lagi. Ah, sudahlah, aku mengasal saja isinya. Habis aku tidak tahu bagaimana mengerjakannya. Ayo anak-anak, keluarkan PR-nya, kumpulkan di depan. Ina, PR-nya susah sekali ya. Kamu bisa tidak mengerjakannya? Memang sih ada yang susah, tapi karena aku mengecek catatan dari Bu Guru, jadi ya bisa deh menyelesaikannya. Setelah ibu memeriksa PR kalian, ternyata ada yang mendapatkan nilai 100, yaitu Ina. Selamat Ina. Selamat ya Ina, kamu mendapatkan nilai bagus. Kamu pasti belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bu. Iya, saya memang mengerjakan PR dengan sungguh-sungguh. Karena belajar dengan giat, saya dapat nilai 100. Saya senang sekali. Baiklah Ina, kamu boleh kembali ke tempat duduk. Wah Ina, selamat ya, kamu dapat nilai 100. Coba saja kalau kemarin aku tidak main dulu sebelum mengerjakan PR, pasti aku juga dapat nilai bagus. Iya Andi, makanya kalau ada PR lebih baik dikerjakan dulu baru bermain. Kamu juga harus kerja keras ya mengerjakan PR-nya. Jangan hanya karena susah lalu putus asa tidak mau mengerjakan lagi. Pokoknya harus semangat ya. Kesimpulan dari video tersebut yaitu bertanggung jawablah terhadap tugas yang kita miliki. Jika kita tidak bertanggung jawab, maka itu akan merugikan kita sendiri. Dengan belajar bertanggung jawab, kita juga sudah termasuk belajar menanamkan nilai moral yang baik. Selain bertanggung jawab, ada juga contoh kecil lain yaitu tepat waktu. Tepat waktu merupakan salah satu contoh dari perilaku disiplin. Dengan berperilaku disiplin, kita sudah belajar untuk menanamkan nilai moral yang baik. Contoh perilaku disiplin antara lain adalah datang ke sekolah dengan tepat waktu, melaksanakan piket, menggunakan seragam sekolah sesuai dengan jadwal, dan masih banyak lagi. Ayo biasakan hidup dengan nilai moral yang baik agar menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang pentingnya menanamkan nilai dan moral. Jika terdapat kekurangan saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.